Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini, guys, akan memberikan sebuah gambaran atau informasi terhadap teman-teman terkait bagaimana keadaan teman-teman, mulai dari asmara, keuangan, ataupun pekerjaan teman-teman gitu. Nah, sebelum saya memberikan sebuah gambaran ataupun informasi di pagi hari ini terhadap teman-teman, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan sebuah gambaran ataupun informasi terhadap teman-teman gitu. Nah, guys, di pagi hari ini saya akan mengambil sebuah topik atau judul, di mana judul itu dia memiliki tujuan, tetapi kenapa dia tidak bersifat adil gitu. Saya akan mengambil beberapa kartu di dalam kartu yang saya pegang ini, guys, di mana kartu itu akan memberikan sebuah gambaran atau informasi apakah dengan sifat dia yang tidak berbuat adil terhadap kamu, apakah itu merupakan tujuan dia atau memang ada tujuan yang lain gitu. Sebelum saya membukakan kartu ini, guys, kepada teman-teman, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap teman-teman di dalam kartu yang saya pegang ini bukan merupakan sebuah acuan atau keputusan, tetapi sebuah gambaran bagaimana sifat ataupun yang keluar di dalam kartu ini, guys. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu tersebut saya ambil secara acak gitu. Nah, dengan keluarnya kartu yang saya ambil secara acak, terkadang memang bisa bersifat resonate, terkadang tidak resonate. Semua saya kembalikan ke dalam teman-teman, apakah berpikiran secara positif atau berpikiran secara negatif. Nah, guys, di depan saya ini sudah saya ambil kartu secara acak, di mana kartu ini akan menyimpulkan sebuah gambaran atau saya memberikan sebuah informasi terhadap teman-teman dengan topik pembicaraan saya tadi. Dia memiliki tujuan, tetapi kenapa dia tidak bersifat adil gitu. Kita langsung saja, guys, terhadap kartu pertama. Ada muncul kartu ini, guys. Saya melihat sebuah gambaran atau reaksi di mana, guys, dia memang memiliki tujuan, tetapi tujuan dia ini, guys, bisa dibilang pemikiran dia bercabang. Di mana dengan pemikiran dia bercabang antara harus bertanggung jawab terhadap kamu atau antara harus menjalin sebuah komunikasi atau hubungan terhadap pihak lain gitu. Bisa saya bilang, saya kategorikan, kenapa ada pihak lain, mungkin kategorinya bukan terhadap kartu perselingkuhan, atau memang ada rasa tanggung jawab dia di pihak lain, atau memang ada pihak lain yang sengaja ikut campur terhadap si dia, di mana si dia itu harus memiliki pemikiran yang bercabang gitu. Dia harus memilih antara harus sama kamu
atau pihak lain, di mana dengan kata pemilihan itu seakan-akan membuat batin dia, membuat pemikiran dia harus ada istilah pembalikan gitu. Nah, apakah kartu yang saya pegang ini ada sebuah kata pembalikan? Apakah itu membuat pemikiran dia harus bercabang lagi atau tidak gitu? Nah, muncul kartu The Moon, guys. Dengan kartu The Moon yang saya pegang ini seakan-akan memberikan saya reaksi bahwasannya adanya sebuah pemikiran antara dia harus memilih pihak lain atau pihak kamu gitu. Dia memiliki batin yang bercabang karena memang ada seseorang yang sengaja ikut campur di dalam diri dia. Ada seseorang yang merasa yang memberikan doktrin terhadap dia sehingga memunculkan hal yang sangat misterius. Dia bertanya-tanya, apakah doktrin ini, apakah sebuah pertanyaan ini akan membuat sebuah keputusan yang pasti terhadap saya gitu. Atau memang sebaliknya, bisa saja memang kondisinya di kamu. Kamu yang memberikan sebuah tantangan, kamu yang memberikan sebuah proses, di mana proses itu membuat si dia harus bisa bertindak, harus bisa berbuat. Ada hal yang misterius yang sedang dia kerjakan. Ada sebuah pemikiran yang tidak bisa kamu duga-duga yang sedang dia pikirkan. Ini dia. Dengan topik yang saya katakan tadi, dia memiliki tujuan, tetapi kenapa dia tidak bersifat adil? Karena memang ada seseorang yang misterius sengaja memberikan sebuah doktrin atau yang sengaja ikut campur sehingga ada sebuah pembalikan kata kekalahan. Ini dia, guys. Nah, kartu berikutnya. Wow. Dengan batin dia merasa terhadap dua pemikiran antara kamu dengan dia, dia merasa ada sesuatu di pemikiran dia, ada kata menyesal, ada sesuatu yang ingin dia tinggalkan. Gitu. Ya ibaratnya bisa dibilang ada seseorang yang sedang menyesal di sini. Apakah kamu atau memang dia? Setidaknya dengan kata pembalikan di mana pembalikan kata itu merupakan kekalahan, membuat dia itu menyesal, ingin pergi, ingin menyendiri, ingin menenangkan dulu pikiran dia. Atau memang justru kebalikannya, kamu yang ingin pergi dengan kata menyesal, atau memang kamu ingin menenangkan pikiran kamu, ingin membuat batin kamu itu merasa bahagia dulu. Ini dia. Nah, kartu berikutnya. Wow. Merasa gagal panen. Dengan kata menyesal, dia merasa bahwasannya saya memiliki tanggung jawab terhadap kedua pihak, antara pihak A dengan pihak B. Tetapi dengan tanggung jawab yang saya miliki, seakan-akan saya tidak tahu harus berbuat apa, dan saya harus pergi dari situ untuk menenangkan pikiran saya. Kenapa saya harus menenangkan pikiran saya? Karena setiap kali perbuatan yang saya lakukan ataupun pekerjaan yang saya lakukan itu semua tidak ada hasil. Ini dia pemikiran dia untuk saat ini. Kenapa dia bersifat tidak adil terhadap kamu? Karena ada muncul rasa penyesalan, di mana penyesalan itu mengakibatkan selalu gagal panen. Untuk memperbaiki sebuah hubungan pun dia merasa sudah tidak bisa lagi diperbaiki. Karena memang ada seseorang yang misterius yang telah memberikan dia sebuah doktrin, yang memberikan orang yang ikut campur antara kamu atau dia. Mungkin saya melihat ada sebuah kegagalan, ada sebuah kehancuran karena pengaruh dari orang lain gitu. Dia memang memiliki tujuan terhadap kamu, dia memang memiliki tanggung jawab terhadap kamu, tetapi dengan apa yang dia terima selama ini, dia tidak bisa harus memilih apa antara kamu atau pihak lain.
Sehingga dia ada rasa penyesalan terhadap diri dia sendiri, di mana penyesalan itu memunculkan dia tidak mau, dia berpikiran kalau saya melakukan hal ini pasti ujung-ujungnya akan gagal. Kalau saya melakukan hal lain pasti ujung-ujungnya gagal. Ini dia, batin dia itu bisa dibilang ada rasa penyesalan terhadap apa yang dia lakukan. Nah, kartu berikutnya, guys. Wow. Muncul kartu King of Pentacles. Saya tidak berbicara terhadap pihak wanita ataupun pihak pria. Saya tidak berbicara terhadap genre, tidak berbicara terhadap jenis kelamin. Yang pastinya guys, dengan kemunculan King of Pentacles seakan-akan membuat pihak lain atau di pihak kamu akan ada sebuah penyesalan, di mana penyesalan itu membuat perbuatan yang selalu gagal gitu. Memang kehadiran seseorang ini merupakan seseorang yang bisa dikategorikan sebuah orang yang mampu memberikan rasa kebahagiaan, orang yang mampu memberikan sebuah rasa nyaman, di mana kamu bisa melihat seseorang yang mempertahankan. Atau memang bisa saja kondisinya antara kamu atau dia memang sudah tidak ada, udah komunikasinya miskomunikasi lah, tidak ada lagi komunikasi. Tetapi dia berusaha untuk memperbaikinya, dia berusaha untuk datang terhadap kamu, tetapi kedatangan dia itu terhadap kamu dengan rasa penyesalan. Dia tidak tahu harus berbuat apa guys. Ada kartu penyesalan, ada kartu gagal panen gitu. Nah, kartu selanjutnya untuk kedepannya apa yang akan terjadi? Wow. Ada kartu kebahagiaan. Kamu bisa melihat sendiri, ada matahari, ada sepasang kekasih. Di mana alam semesta berbicara, ada pihak yang akan bahagia, ada pihak yang akan makmur. Ini dia. Kebahagiaan, kemakmuran, kenyamanan. Ada, akan datang sebuah pihak atau salah satu pihak yang akan merasa bahagia gitu. Nah, kartu wow. Di sisi lain ada pihak yang merasa bahagia, tetapi di sisi lain ada pihak yang merasa hancur. Dengan kehancuran dia merasa sebuah penyesalan. Ini ada kartu penyesalan. Mungkin kehancuran dia yang dia rasakan itu dengan rasa penyesalan. Ada pihak yang bahagia, ada pihak yang merasa menyesal karena sebuah kehancuran, atau memang dia sedang merasakan sebuah kehancuran dan merasa gagal, di mana kegagalan ini dibuat oleh orang yang misterius. Mungkin saja pihak lain sengaja memberikan doktrin, atau memang ada yang misterius gitu. Nah, kartu selanjutnya, wow. Muncul kartu Prince of Swords. Wow. Tadi muncul guys kartu The Tower. Kalau saya mengkaitkan antara kartu The Tower dengan kartu Prince of Swords, bisa saya kategorikan ada seseorang yang telah memberikan sebuah reaksi perlawanan, di mana perlawanan itu membuat pihak lain ada yang hancur, ada yang bangkrut, dan ada yang mengalami kemiskinan. Kamu bisa melihat Queen, ratu memegang pedang di atas singgasananya. Ini dia, Queen of Swords, menyerang, ratu yang sedang menyerang. Saya tidak berbicara terhadap genre ataupun jenis kelamin. Bisa saja perempuan, bisa saja laki-laki. Dengan penyerangan yang diberikan, dia akan membuat sebuah kehancuran, di mana kehancuran itu mengakibatkan sebuah penyesalan, di mana penyesalan itu berujung apa yang dia perbuat selalu gagal. Perbuatan yang dia buat, baik untuk memperbaiki kehidupannya ataupun memberikan rasa kenyamanan terhadap diri dia, itu merasa gagal, di mana kegagalan itu
merupakan faktor kemisteriusan, bisa saja pihak dari kamu atau pihak dari orang lain. Gitu. Dimana dengan hal kemisteriusan itu membuat kata pembalikan kekalahan. Ini dia. Nah, kartu terakhir bagaimana guys? The Empress. Dia akan mengalami sebuah kegejolakan, di mana kegejolakan itu dia alami dengan rasa kesendirian. Gitu. Mungkin kalau saya berbicara posisinya dia kamu ataupun di posisi dia. Kalau saya berbicara di posisi kamu, mungkin dengan situasi atau keadaan yang kamu rasakan dengan saat ini, kamu mengalami sebuah kesendirian. Mungkin yang di pemikiran kamu, saya harus bahagia. Saya tidak mau seperti ini terus, gitu. Ini dengan pemikiran kamu seperti ini, karena kartu The Empress ini sebuah kartu yang melambangkan seseorang yang memiliki jiwa keibuan, jiwa hatinya halus, dimana dengan dia memiliki jiwa keibuan, hatinya sangat halus, hidup dia dilalui dengan kesendirian, dimana kesendirian itu dia harus bisa berusaha bahwasannya hidup dia harus bahagia. Nah, kalau saya berbicara dari segi pihak lain, mungkin suatu saat atau ada satu titik di mana titik itu berbicara bahwasannya dengan rasa penyesalan yang dia alami dan merasa perbuatan dia selalu gagal, akan memberikan dampak, di mana dampak itu kehidupannya selalu menyendiri guys. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.